mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Kebetulan kami mendapatkan tugas atau proyek yaitu wawancara dengan tema kita itu perempuan di ranah publik. Jadi bagaimana peran perempuan di lingkungan sekitar, dan kita memutuskan untuk bersilaturahmi di sini untuk kita ilmu dan untuk melengkapi tugas kami juga, dan juga pastinya buat ilmu kita juga buat bareng-bareng ke depannya gitu. Semoga Ibu berkenan atas kehadiran kami di sini. Apabila nanti ada kekurangan atau salah kata mohon maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tentang waktunya untuk kami wawancara untuk memenuhi tugas dari universitas kami. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu Ibu untuk membantu kami memenuhi tugas. Mungkin sebelumnya Ibu boleh menceritakan latar belakang dari pendidikan Ibu dalam awal merintis dan sebagainya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak-mbak mahasiswa dari Indonesia yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kesempatan pagi hari ini atas izin Allah saya dan Mbak-mbak bisa bertemu di rumah kami ini. Mungkin biar lebih enak kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya Saryati, tapi secara umum banyak yang memanggil dengan Bu Yati. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari saya terjun di dunia pendidikan non formal, yaitu pendidikan agama. Kebetulan juga saya masih kuliah sambil juga pendidikan agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Masjid Juanda Yogyakarta. Kemudian kegiatan yang saya geluti sekarang ini karena kegiatan non formal jadi lebih fleksibel ya, karena di rumah saya juga menerima murid. Kemudian kalau di kampung itu sebagai direktur dan pengajar TPA. Dan kalau di anggota masyarakat juga banyak kegiatan yang saya jalani. Dan semuanya itu di Sleman. Kemudian mengikuti diklat-diklat tentang pendidikan non formal, ada beberapa sertifikat tentang pengajaran agama itu punya. Saya itu sebagai sarana kami, karena sekarang ini mau nggak mau harus punya sertifikasi ya. Kita mau mengajar apapun walaupun non formal ada sertifikasi. Kemudian alhamdulillah saya punya sertifikasi pendidikan dasar ya, kemudian sertifikasi pengajaran metode Iqra ya, pengajaran metode tilawati ya. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari saya biasanya di rumah menerima murid, sama kalau ada yang minta keluar saya keluar. Kebetulan ada jadwal cuma udah diajukan kemarin, jadi hari ini lebih free, cuma nanti siang ada agenda rapat. Jadi kegiatannya tiap hari ya seperti ini, menikmati sama menulis ya, mana cepat sudah masuk penerbit 4 buku sudah, yang antologi, yang buku solo itu baru perdana, terus ini baru masuk ke penerbit 2, nanti insya Allah mau kegiatan sudah buku dengan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Itu yang asli sini suami saya di Pemda Sleman. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang sesuai yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang peran perempuan di ranah publik. Menurut Ibu, bagaimana pandangan tentang peran perempuan dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya di sekitar lingkungan sini? Peran perempuan itu besar ya, karena perempuan itu memiliki keistimewaan ya. Dia memiliki tingkat kesabaran, ketelitian ya, dan juga keseriusan itu kalau dalam pendidikan non formal itu banyak dibutuhkan ya. Misalnya saya ambil contoh, saya sebagai direktur dan pengajar TPA di kampung gitu.
dari 2013 sampai sekarang sudah 12 tahun ya. Itu pengajarnya semua ibu-ibu gitu. Jadi kan itu menunjukkan bahwa peran perempuan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kebetulan saya juga jadi pengurus di tingkat Kapanewon Budian itu di Badan Koordinasi Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Al-Quran ya. Saya di bagian Biro Supervisi. Itu mayoritas dari para guru di seluruh TPA di Budian itu adalah ibu-ibu gitu. Jadi ketika kita melihat peran itu menunjukkan bahwa peran perempuan atau wanita itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak bisa dikesampingkan karena pendidikan non formal itu walaupun bukan formal ya, mungkin nilainya nggak begitu mempengaruhi dari seseorang mau kerja ya, tapi itu sangat penting ya. Artinya kalau yang saya geluti selama ini dalam pendidikan pembelajaran Al-Quran itu mempengaruhi anak ketika nanti dia mau sekolah. Biasanya kan ada tes khusus ya, mungkin kalau dia ingin sekolah di lembaga tertentu, lembaga apalagi kalau pendidikan Islam ya, itu biasanya kan minta mereka membaca Al-Quran gitu. Maka itu sangat membantu dan alhamdulillah kalau pengalaman yang saya lakukan dari 12 tahun itu sangat diterima oleh masyarakat karena mereka merasa keberadaan kita itu ya bermanfaat untuk mereka karena mengajari sholat, baca Al-Quran, etika, sopan santun, ya, ibadah. Motivasi dari ibu sendiri untuk terlibat dalam atau mengambil peran menjadi perempuan yang terlibat di dunia pendidikan itu seperti apa, Ibu? Awal saya mulai mengajar di dunia pendidikan non formal itu saya sejak SMP. Jadi saya SMP kelas 3 itu sudah mengajar TPA. Waktu itu saya kan masih SMP ya. Itu di masjid Jami, masjid besar Sleman ya. Saya kan aslinya Sleman ya, aslinya sama saya. Itu udah mulai ngajar sampai saya menikah tahun 98. Jadi memang saya dari diri saya itu memang senang sejak dulu mengajar yang berbau agama ya. Jadi kebetulan saya bisa baca Al-Quran dan senang dengan dunia anak-anak. Jadi sejak SMP sudah mulai mengajar. Dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, jadi tidak hanya senang tetapi pengen beribadah lewat dunia pendidikan ya. Karena kita itu kan oleh Allah diperintahkan untuk wama umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita itu tidak lain diperintahkan hanya untuk beribadah. Nah, saya ingin memiliki nilai kebaikan atau beribadah itu di dunia pendidikan. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan saya untuk memiliki ilmu, potensi dan juga beberapa peluang yang bisa saya ambil ya. Sehingga saya bisa mengajar tidak hanya di rumah ya, di beberapa tempat, di majelis taklim, bahkan di forum-forum ibu-ibu atau di tingkat Kapanewon ketika ada acara seminar dan lain sebagainya. Saya diberi kepercayaan untuk menjadi juri, untuk menjadi pendamping dan lain sebagainya. Sehingga motivasinya ya di samping senang, yang kedua ingin beribadah kepada Allah, dan yang ketiga ingin berikan kemanfaatan. Siapa sih sebenarnya manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik itu adalah yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Itu bukan egois ya. Kalau orang egois itu kan mikir diri kita sendiri ya. Tapi kalau kita itu bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, maka itulah sesungguhnya yang Rasulullah harapkan, bahwa kita akan menjadi orang yang baik ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dan saya mengambil peran dari sisi pendidikan ya. Saya merasa lebih pas di sini ya, karena saya sudah punya ilmunya, saya juga memiliki sertifikat, kemudian saya juga udah sekarang kuliah gitu ya, yang mendukung tentang dunia pendidikan. Melihat penjelasan dari Ibu tadi tentang banyaknya peran perempuan di dunia pendidikan ini, apakah mungkin atau masih ada dalam bidang pendidikan yang minim dari partisipasi seorang perempuan? Ya, itu mungkin kalau sudah tingkat lanjut ya. Kalau tingkat lanjut itu biasanya sedikit. Jadi kebetulan saya ada beberapa teman dosen. Kalau yang SD atau apa itu kan gurunya banyak ya, perempuan itu. Guru TK mayoritas ya, guru SD juga banyak, guru SMP itu banyak, guru SMA itu banyak. Nah itu biasanya
yang mengambil peran sedikit itu nanti di tingkat lanjut atau pendidikan yang sudah S2 ya. Saya sudah ada beberapa teman itu ngambil dokter ya, ngambil spesialis gitu. Nah itu ternyata spesialis tertentu itu sedikit. Jadi kayak misalnya spesialis kandungan gitu kan yang banyak sekarang, sejak dulu kan banyaknya yang laki-laki gitu ya, atau bedah tulang gitu ya, atau bedah forensik ya. Ibu yang spesialis itu juga sedikit ya. Tapi kalau yang umum itu saya kira tidak ada apa ya, pembedaan atau diskriminasi itu nggak ada. Karena kalau kita lihat di lembaga yang kita sudah kita lihat atau kita pernah sekolah itu kayaknya sama ya. Bahkan kalau di TPA, di TK itu mayoritas putri malah ya. SMP, SMA, perguruan tinggi itu sama ya. Tapi kalau sudah menjurus ke bidang-bidang tertentu itu kayaknya perlu ditambah ya. Karena pernah saya tanya, Bu, kok nggak ambil yang spesialis apa gitu. Dia kan kedokteran umum, kemudian S2-nya itu ambilnya kan master kesehatan ya. Kok tidak ambil spesialis, Bu? Ya Bu, kalau ambil spesialis itu nanti harus banyak keluar kota. Jadi karena keterbatasan ini kemampuan. Atau mungkin ada juga dokter yang ambil spesialisnya itu saraf ya. Kalau nggak ambil yang wah ngambil kalau saya kira di zaman sekarang ini nggak ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Sepanjang kita ya wanita itu ada kemauan dan ada kemampuan ya, ada dana dan juga mungkin kepintaran kita nanti kalau mau cari beasiswa atau apa itu insya Allah tidak ada kendala ya bagi seorang wanita untuk cari ilmu dan juga punya peran dalam bidang pendidikan. Karena kalau sekarang ini para wakil menteri juga ada perempuan juga ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir ya, sepanjang kita punya kapasitas itu insya Allah akan diperhitungkan oleh orang lain. Jangan ragu-ragu, jangan pesimis ya. Insya Allah kita yakin bahwa ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Kalau kita punya ilmu itu insya Allah nambah kebaikan dimanapun kita berada. Nah itu sudah saya rasakan alhamdulillah ya, dengan ilmu yang saya miliki dimanapun memperoleh kemudahan. Apakah tantangan terbesarnya sebagai perempuan di lingkungan pendidikan? Mungkin tantangannya kapasitas ya, atau keilmuan ya. Jadi wanita itu harus bersemangat untuk mencari ilmu ya, mencari ilmu. Karena dengan semakin tinggi ilmu itu nanti insya Allah akan memberikan manfaat ya. Dan sampai apa ya, merasa cari ilmu itu nggak penting gitu ya, itu jangan sampai. Walaupun kita juga punya tugas secara domestik ya, tetapi ilmu yang kaitan dengan ilmu pengetahuan itu juga harus kita cari, karena insya Allah akan sangat banyak manfaat. Jadi memang harus bersemangat dan harus mampu menunjukkan kapasitas kita, karena kalau tidak menunjukkan kapasitas ya nggak bisa ya. Kayak sekarang misalnya kepala daerah ya atau menteri itu kan ya masih banyak laki-laki ya. Nah, itu kalau wanita-wanita itu bisa memiliki kapasitas yang baik ya, saya kira peluang yang bisa masuk ke ranah di sana. Apakah Ibu pernah mengalami diskriminasi atau hambatan karena gender di dunia pendidikan ini? Ini nggak ada, alhamdulillah. Saya belajar di SD, SMP, SMA. Sekarang tidak merasakan, alhamdulillah lancar saja. Dan banyak, saya merasakan banyak merasakan kemudahan ya. Karena kebetulan waktu sekolah saya alhamdulillah ranking 1 terus ya. Jadi dapat beasiswa nggak bayar. Kemudian sekarang juga alhamdulillah diberi kemudahan. Nilainya A. B-nya itu berapa ya? Mayoritas nilainya A semuanya. B-nya itu ada berapa? Jadi alhamdulillah tidak merasakan diskriminasi selama ini ya. Alhamdulillah saya merasa diperlakukan sama baik laki-laki dan perempuan. Untuk waktu, bagaimana Ibu membagi waktu peran Ibu sebagai peran domestik dan peran Ibu sebagai pendidik? Alhamdulillah, karena saya sudah berkeluarga ya, saya menikah tahun 98, anak saya 1. Tentu memang tugas utamanya domestik ya, pekerjaan rumah itu harus dilakukan ya. Biasa ya ibu-ibu ya masak. Jadi saya tiap hari juga belanja, masak, mencuci
ngisi karena nggak punya pembantu ya, saya awal nggak punya pembantu, saya kerjakan sendiri semua. Dan setelah semua itu selesai, saya baru melakukan pekerjaan di luar ya, kayak tadi nulis ya, atau menerima murid, atau saya ngisi di luar. Itu setelah suami saya dan anak saya berangkat ngantor biasanya. Dan saya janjani orang mau belajar, atau saya diminta ngisi ngajar di mana, saya juga mengambil job yang ketika suami saya sudah berangkat kerja. Karena saya pernah ditawari, Bu, ngajar pun jam ke-0 enggak Bu gitu, di SMP ya, di SMP ngajar di jam ke-0. Jam ke-0 itu jam berapa Pak? Jam setengah 7 atau jam 6 pun buat mawon. Saya enggak gitu. Jadi saya mencoba, saya berkarya di luar rumah itu setelah saya menyelesaikan tugas domestik saya. Jadi saya mengajarnya ketika suami saya sudah berangkat jam 7, maka menerima murid di rumah itu mulai jam 7:04 atau setengah 8 sampai nanti sore ya. Kalau suami saya pulang jam saya kan di Pemda biasanya sampai rumah jam 4 atau setengah 5. Kalau saya lebih dari itu biasanya juga izin ya, di grup kan ada ya, saya ngisi di mana, dan saya ini ya tetap ada tanggung jawab ya, saya sebagai seorang istri punya tanggung jawab untuk meminta izin pada suami saya, sehingga ketika pekerjaan rumah selesai dan saya juga bisa berperan di luar dan dunia pendidikan ya, bagi saya itu menjadi kebahagiaan tersendiri gitu. Karena kalau suami sudah pergi, saya di rumah kalau nggak ngapa-ngapain juga bosan ya. Jadi harus saya isi dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Baik ngajar anak-anak, orang tua ya, atau mungkin kadang keluar kota, kadang juga ada acara di luar kota ya, di Jakarta, ke Surabaya atau apa ya. Kayak itu membutuhkan tadi komunikasi dan kerjasama yang baik antara suami dan anak ya. Nah, biasanya kalau mau pergi kan sudah tak siapkan sayuran ya, sayuran sudah matang atau yang mentah gitu. Nanti kalau kira-kira anak saya mau makan ya saya WA aja, sudah saya siapin ayam atau apa gitu ya. Dan anak saya juga senang masak ya, jadi untuk masalah makan itu tidak terlalu masak. Jadi selama ini alhamdulillah bisa berjalan beriringan ya. Dan kebetulan saya kuliah juga siang ya, karena saya ngambil kelas karyawan ya, bukan kelas formal. Kalau kelas reguler kan pagi masuk ya, saya pagi ngajar nggak bisa. Jadi ngambilnya yang siang. Kelas karyawan itu online, Senin sampai Jumat itu Google Meet. Terus nanti tiap hari Sabtu ke kampus. Sabtu kan ke kampus dari pagi sampai yang semester kemarin sampai sekitar jam 5 sore kalau Sabtu. Kalau ngajar di masjid, di TPA itu kebetulan malam. Saya mengambil job-job yang saya bisa. Jadi kalau saya nggak bisa, saya nggak menerima job. Ya, dan supaya apa? Supaya saya bisa mengerjakan tugas saya yang utama di rumah, itu ibadah saya. Tapi juga saya bisa beribadah di luar, itu ibadah saya. Sehingga jangan sampai terus apa ya, nggak mau ngapa-ngapain di rumah atau pergi terus, ya, itu juga nggak baik ya. Itu juga berusaha untuk menyeimbangkan ya, berkomunikasi dengan keluarga yang baik, dan yang paling asasi menguatkan ibadah kita ya, karena yang memberikan kekuatan itu bukan kita, bukan karena makanannya bergizi ya, bukan karena kita minum susu, bukan, tapi Allah itu maha kuat. Allah itu yang menguatkan kita. Nah, bagaimana kita kuat menjaga ibadah ya, kemudian sholat malam, sholat duha dan baca Al-Quran. Saya melihat tiap hari minimal 1 juz baca Al-Quran, ikut grup Dewan Juz ya, satu hari baca 1 juz ya. Kemudian kalau Senin Kemis berusaha untuk puasa ya, infak ya. Keluarga ibu sejauh mana dukungan keluarga ibu terhadap keterlibatan ibu dalam dunia pendidikan? 100% ya. Jadi untuk kegiatan saya itu biasanya saya berkomunikasi pada suami ya, misalnya saya diminta jadi juri apa atau ikut pelatihan di luar kota berapa hari gitu. Itu saya selalu berkomunikasi pada suami saya, dan alhamdulillah selama ini dia selalu mendukung apa yang saya lakukan. Walaupun misalnya harus bayar, kan pelatihan tidak ada yang gratis ya, kita bayar 500.000 atau berapa ya, alhamdulillah selama ini dukung. Dan ketika memang saya dapat sesuatu dari saya kemana-mana kan dapat sesuatu ya, yaitu ya kembalikan ke keluarga untuk beli ya, menambah uang dapur lah ya, beli lauk, beli
Jadi selama ini alhamdulillah dapat dukungan baik secara material maupun non material ya. Materialnya kadang dikasih dana ya untuk pelatihan, non materialnya itu dukungan support ya, mendukung untuk boleh ikut ya, antar jemput kalau acaranya jauh ya kan antar jemput, kalau misalnya keluar kota ke bandara kan antar ke bandara jemput gitu, itu bagian mendukung ya. Kan mendukung tidak hanya dana ya, juga support secara mental ya, support secara komunikasi di WA yang menanyakan kabar. Nah, suami saya juga orang situ ya, sering keluar kota, keluar negeri ya. Jadi kita juga karena tugas kantor ya. Bisa. Menurut Ibu, peluang perempuan buat jadi pemimpin di institusi pendidikan itu udah sekarang bukan? Ya. Jadi kalau peluangnya itu sebenarnya sudah setara, cuma kira-kira wanita itu punya kapasitas tidak gitu. Karena biasanya kalau ada pemilihan ketua, kepala atau apa itu kan ya ada grade ini ya kapasitasnya gitu ya. Jadi saya kira kalau perempuan itu memiliki kapasitas enggak ada diskriminasi sayang. Karena yang namanya emansipasi atau kesetaraan gender itu kan tidak hanya zaman sekarang ya, zaman Rasulullah saja sudah ada. Jadi ketika di buku-buku sirah ini ya, saya kan ini punya karena perpustakaan pribadi ya, sebagai rujukan ketika saya ngisi pengajian. Itu di zaman Rasulullah saja Aisyah itu sudah jadi dosen, ibaratnya kalau sekarang dosen ya, karena Aisyah itu kan tempat orang bertanya ketika Rasul masih hidup, itu mereka bertanya kepada Nabi. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, maka para sahabat itu banyak yang menimba ilmu kepada Aisyah istri Rasulullah ya. Itu menunjukkan bahwa zaman dulu itu pakar pendidikan sudah ada. Atau Khadijah istri Rasulullah pertama itu adalah seorang miliarder gitu, hartanya sangat banyak, pengusaha sukses gitu ya. Jadi kalau sekarang ini bermunculan wanita-wanita yang jadi miliarder itu ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja ya. Yang penting hasilnya itu dipakai untuk kebaikan. Kalau Khadijah kan kita tahu ya, kisah di sirahnya itu hartanya kan dipakai, dipergunakan untuk kebaikan, menyantuni anak yatim ya, memberikan bantuan, meluaskan dakwah Rasulullah ya, seperti itu. Atau ada juga kalau di kisah wanita-wanita teladan zaman Nabi itu ada yang jadi perawat ya, yang jadi pejuang, sehingga peran-peran itu sekarang bisa diambil ya, jadi dokter, jadi perawat, jadi bidan ya, jadi apa ya, tentara, polisi ya, itu kan ada peluang gitu ya, nggak apa-apa diambil sepanjang memang memiliki tadi kapasitas dan juga kita ingat bahwa tugas domestik itu tidak boleh ditinggalkan, sehingga menjaga keseimbangan itu. Kalau kebablasan itu juga bahaya, misalnya selalu ngejar karir ya, kemudian melupakan rumah, banyak yang terjadi, masya Allah ya, perceraian, perselingkuhan, itu karena perannya tidak seimbang. Sehingga kita sebagai seorang wanita itu nggak apa-apa main peran itu, yang penting peran domestik tidak boleh ditinggalkan. Karena hukum berkarya, bekerja bagi seorang wanita itu beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki hukumnya wajib cari penghasilan ya, tapi kalau perempuan itu hukumnya mubah, boleh. Jadi kalau suaminya udah cukup, suaminya merintahkan udah kamu di rumah gak bekerja, ya dia harus nurut pada suaminya. Tapi kalau suaminya membolehkan ya nggak apa-apa, kita boleh beraktivitas mendapat sesuatu dan itu menjadi kewajiban kita. Sehingga kita harus sebagai seorang muslim berusaha untuk mendalami ilmu itu dengan sebaik-baiknya, supaya nanti kalau mbak sudah lulus berkeluarga ya, itu bisa menerapkan ilmunya itu dengan sebaik-baiknya. Apakah mau bekerja atau tidak, ya itu tergantung kesepakatan suami. Ada nggak pengalaman atau momen tertentu yang bikin ibu semangat dan terinspirasi di pendidikan? Jadi inspirasi atau semangat itu ya, bisa kita dapatkan saya ya, yang pertama ketika ikut pelatihan gitu. Kan saya juga masih rutin ya ikut pelatihan ya, baik pelatihannya ada sertifikatnya atau pelatihan-pelatihan biasa ya. Itu biasanya kalau kita ikut pelatihan itu akan menjadi lebih semangat
kemarin saya ikut diskusi buku dari Dinas Daerah itu tentang The Butterfly Effect gitu ya. Itu ternyata Masya Allah ya, jadi ketika ikut itu, kesuksesan seseorang itu sebenarnya diawali dari hal yang sederhana ya. Jadi kalau seseorang itu sederhana itu bisa dilakukan dengan baik, maka untuk hal yang serius itu bisa. Di situ dicontohkan ada seorang yang menunggu di bandara, kemudian dia itu duduk ya. Nah ketika dia itu duduk, maka datanglah orang. Jadi korbannya kalian tadi dibersihkan sampai bersih, setelah bersih baru dipersilakan, silakan duduk gitu. Nah setelah duduk itu dia ngobrol-ngobrol lama sampai akhirnya karena udah mau berangkat pesawatnya itu, si bapak yang tadi duduk di bekas yang kena permen tadi bilang, Masnya udah bisa belum? Belum, oh besok saya ke tempat kantor saya membutuhkan tenaga gitu ya, ini kartu nama saya gitu ya. Nah ternyata bapak itu tadi adalah seorang pemilik perusahaan besar gitu ya, dan masnya tadi yang karena memiliki kualifikasi ya itu diterima, kemudian setelah diterima dia memperoleh fasilitas rumah, fasilitas mobil, gaji yang layak gitu. Nah dari peristiwa itu kita tidak mengambil kesimpulan bahwa kebaikan atau kesuksesan seseorang itu kadang diawali dengan ketulusan yang kelihatannya sepele ya. Gara-gara dia membersihkan permen karet tadi memberikan kesan yang positif ya terhadap seseorang, sehingga dia diberikan kemudahan untuk melihat peserta yang saya ajar ya. Kan kadang ada anak-anak yang lucu, ada anak-anak yang belum bisa, ada orang tua yang sudah jalannya tertatih-tatih ya. Misalnya saya isi pengajian atau seminar ya. Kemudian mereka datang itu, ketika mereka datang itu menjadi penyemangat tersendiri bagi saya. Oh ternyata bahwa keberadaan saya itu dibutuhkan oleh mereka, sehingga saya harus terus bersemangat. Semoga saya diberikan sehat untuk bisa berbuat yang lebih maksimal. Semangat Mbak, mungkin Bu, pengen ngaji. Jadi semangatnya itu ya. Ketika itu pelatihan, yang kedua ketika melihat audien yang mereka membutuhkan ilmu akan saya berikan itu jadi semangat ya, sehingga bagi saya ketika saya diminta untuk mengisi atau apa, saya berusaha untuk tidak menolak ya. Kalau soalnya kok jalannya sudah ada ya, tapi kalau masih kosong biasanya saya akan berusaha. Kalau dekat ya datang sendiri, kalau jauh biasanya diantar suami. Kalau suami pas sudah pulang ya, kalau enggak ya diantar anak saya. Menurut Ibu, apa program atau kebijakan yang penting untuk mendorong lebih banyak perempuan berkontribusi dalam pendidikan? Ya. Program yang penting saya kira ya, pendidikan kan sudah terbuka luas ya, tinggal kita mau masuk atau enggak. Yang kedua itu bagaimana melatih PD, percaya diri. Itu perlu dilatih ya, karena apa? Wanita itu kan cenderung perasaan ya, emosional ya, baperan gitu ya, sehingga itu perlu dilatih dengan percaya diri, dengan konsep diri atau personality yang baik ya. Jadi kalau saya kira kalau itu baik, nanti akan mendukung dari bidang yang kita pilih ya. Kalau mbak-mbak mungkin manajemen ekonomi gitu ya, maka PD untuk berkomunikasi itu penting gitu ya. Tidak hanya mendengarkan, tapi bagaimana mengajak komunikasi. Jurusan sebenarnya jurusan juga ekonomi ya, manajemen bisnis kalau sebenarnya itu kemampuan berbicara, berkomunikasi itu penting ya. Membangun relasi itu juga penting. Orang bisnis itu kan nggak semata-mata modal ya, tapi relasi itu penting ya. Jadi kesupalan kita bergaul ya, itu juga mempengaruhi. Bahkan orang cari pekerjaan itu kalau supel, insya Allah gampang ya. Saya itu bekerja pertama kali di catering ya, itu ditawari suruh masuk kerja karena kenal dengan direkturnya ya. Nah yang kedua di yayasan pendidikan ya, di Ibn Abbas itu karena juga kenal kelas-kelasnya ya disuruh masuk gitu. Kemudian di SD Negeri Bongo itu karena kenal juga disuruh masuk. Jadi sebenarnya relasi atau kita memiliki kapasitas itu akan sangat membantu ya. Punya relasi, kalau nggak punya kapasitas itu juga nggak bisa.
punya kapasitas tapi nggak kenal sopo-sopo ya, kuper itu juga nggak bisa. Jadi pede, memiliki kapasitas dan membangun relasi yang seluas-luasnya ini akan membantu ini ya, membantu kita dalam berkarir ya, berkarir. Jadi mbak-mbak kalau punya temen di grup WA itu carilah sebanyak yang manfaat. Tidak saja WA-nya itu isinya apa aja gitu. Ya cari teman, cari grup yang kira-kira memberikan manfaat, meningkatkan potensi kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Apa harapan Ibu untuk generasi perempuan kita terkait pendidikan? Ya. Jadi harapan saya terhadap perempuan ya, generasi muda ya, generasi muda itu kan besok menjadi generasi emas ya, besok itu 2045 ya, itu kan jadi generasi emas. Nah itu sebaiknya sekarang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, jangan sampai mager ya, malas ya, apa-apa Gojek, apa GoFood ya, gitu ya. Jadi dari sekarang dijaga kesehatannya. Dari apa? Dari makanan. Nah sampai pola makan yang salah itu nanti fisiknya 20 tahun yang akan datang jadi nggak kuat. Misalnya terlalu banyak apa ya, sekarang minuman kan banyak ya, mengandung pengawet gitu. Nah, itu kurang. Kalau bisa ganti yang lebih sehat. Misalnya ini ya jus ya, atau jeruk atau apa, daripada minuman yang apa ya, kaleng-kalengan yang itu ya. Bukan berarti saya nggak setuju ada pabrik, itu bukan ya, tapi kita tidak membiasakan untuk minuman-minuman atau makanan-makanan yang tidak sehat ya. Karena itu apa? Mempengaruhi kualitas hidup kita di masa yang akan. Dan yang kedua tadi ya, ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga yang harus penting juga menjaga ibadah. Jangan sampai hanya terukur dengan kepintaran ya, kan sudah S1, S2 atau sekarang hanya 1 nilainya A, tapi tidak menjaga ibadah, itu rugi. Mungkin di dunia sukses ya, dapat beasiswa, dapat sertifikat, dapat uang, tetapi ketika dia tidak ibadah misalnya ya, tidak sholat. Aku dapat merancang program pendidikan berbasis gender. Apa yang akan difokuskan? Ya. Jadi kalau berbasis gender itu kan yang khusus perempuan ya, itu biasanya kegiatan yang kaitan dengan ibu-ibu ya. Kebetulan saya di sini ada kegiatan sosial. Saya sebagai pembina dari Ugo Buga Laris Manis gitu. Di situ isinya ibu-ibu semua ya, ada 21 dengan saya 22. Itu kegiatannya untuk ibu-ibu yang ingin melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Jadi di situ kegiatannya rutin bulanan, kemudian mereka punya kegiatan ekonomi jualan gitu. Jadi kalau kegiatan berbasis ekonomi itu bisa untuk gender ya. Karena biasanya kalau yang senang kumpul-kumpul itu kan ibu-ibu ya. Nah, sudah hampir 1 tahun ini ya. Pertemuannya sebulan sekali dan mereka alhamdulillah sudah ada yang jualan apa ya, makanan, ya, ada yang menerima pesanan. Gitu. Itu bentuk kegiatan kita di bidang khusus untuk ibu-ibu ya. Atau juga pembelajaran khusus ibu-ibu ya, untuk sudah saya jalani di rumah karena saya hanya menerima murid khusus putri ya di sini. Sebenarnya kalau permintaan laki-laki itu ada juga ya, tapi saya tidak melayani, kecuali hanya satu siswa laki-laki ada ya, tapi yang lainnya perempuan semua. Jadi untuk pendidikan itu gender bisa ya, untuk keterampilan memasak itu bisa gitu ya. Atau menulis ya, untuk gender itu juga bisa. Tapi kalau yang spesifik sudah saya jalankan itu dalam pendidikan ekonomi ya, membina ibu-ibu dalam hal ekonomi keluarga. Apa pesan ibu kepada perempuan lain yang ingin berkontribusi lebih di dunia pendidikan? Jadi kalau saya pengen ngajak kepada para wanita, para perempuan, monggo silahkan berkarir, beraktivitas ya,
didasarkan dengan ilmu dan pemahaman gitu. Sehingga kalau kita berdasarkan ilmu dan pemahaman, kita akan benar dalam bersikap, tidak asal gitu ya, tidak ngawur ya, tidak ikut-ikutan, melu-melu ya, tapi paham. Misalnya mbak-mbak kuliah, kenapa kuliah? Kan itu panitia semua gitu. Kenapa saya kuliah itu harus jelas visinya kenapa gitu. Setelah nanti saya selesai ngapain gitu, itu juga harus jelas. Apakah mau kerja, apakah mau S2, apakah mau merit, gitu kan harus jelas. Jadi harus memiliki visi yang jelas apa yang kita pilih. Dan yang kedua tadi ya, sejak awal saya tekankan, menjaga peran domestik dan publik. Jangan sampai kebablasan dalam hal publik, domestiknya nggak diperhatikan. Atau mungkin saking senangnya di domestik, terlena dengan kenikmatan di dalam tuh nggak mau berbagi peran dengan di luar ya, itu juga tidak dibenarkan. Karena di luar kita itu masih banyak yang bisa jadi butuh uluran tangan kita ya, mungkin ilmu, perhatian, mungkin keterampilan yang kita miliki gitu. Sehingga kalau peran itu kita bisa ambil, maka insya Allah kita bisa memperoleh pahala dari dua jalan, peran domestik dan peran publik. Walaupun peran domestik juga perlu harus punya ilmunya ya. Ini saya baru merancang buku yang solo yang keempat, judulnya itu Menggenggam Cinta Suami Istri. Jadi mau saya tulis bagaimana pengalaman kami punya rumah tangga itu menggenggam cinta itu supaya membangun kepercayaan. Ya apa-apa yang bisa dilakukan dalam rumah tangga itu apa supaya yang namanya problem itu kan macam-macam ya. Yang sekolah juga ada problem, kuliah juga ada problem, nanti lulus kuliah juga ada problem, menikah ya ada problem, itu bukan nggak ada problem, ya ada masalah. Apa yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang penting kita harus ingat bahwa kita itu punya Allah. Jadi bukan semata-mata Anda pintar, saya pintar, suami kita pintar, enggak kan? Ya kita bergantung yang asasi itu kepada Allah. Termasuk juga kita ya sebagai seorang perempuan, bagi yang masih kuliah, belum berkeluarga, atau saya juga kuliah dan sudah berkeluarga, itu kita membalikannya adalah kepada Allah. Kita mohon untuk selalu berdoa, diberi kemudahan, sehat, ilmu yang kita dapatkan bisa manfaat. Ya minimal untuk diri kita sendiri ya. Dan yang kedua bisa kita keluarkan, kita praktekkan untuk orang lain atau di dunia pendidikan. Kalau mbak-mbak di manajemen ya nanti bisa apakah kerja di perusahaan atau mau bangun bisnis sendiri ya, menciptakan toko, bangun toko, perusahaan, itu kan bagian dari mengamalkan ilmu ya. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu nanti bermanfaat. Kayak dulu saya sekolah di Semea ya, sampai sekarang masih saya praktekkan. Saya buka toko ya, di rumah ada toko yang ada jual kaos kaki, madu, dan juga kalau nulis buku dicetak itu saya jual juga, saya tawarkan. Alhamdulillah kemarin yang edisi pertama itu laku 56 buku ya. Satu buku saya dapat 15.000 kali 56. Ilmu apapun yang kita dapatkan itu insya Allah ketika kita pahami maka akan bermanfaat. Saya belajar tentang pembelajaran Al-Quran ya, dulu waktu SMP sudah belajar dan saya praktekkan mengajar. Ya ternyata manfaatnya sekarang ini saya rasakan. Saya nggak usah cari repot-repot cari murid, mereka udah datang ke sini, minta privat, minta diajari, saya minta ngisi seminar, ya, ngisi pengajian, ya, ngisi acara-acara yang itu di samping menularkan ilmu, memberikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, secara duniawi saya juga dapatkan, ya, saya senang, ya. Yang kedua ternyata saya juga dapat kenikmatan di dunia ya. Ini kadang kasih apa ya, orang isinya dapat ya suatu, apakah itu uang, apa itu bungkusan atau apa, itu dari ilmu yang kita miliki. Makanya mbak-mbak semua karena ini masih kuliah, fokus untuk cari ilmu yang sebenar-benarnya, nggak usah nyambi yang aneh-aneh ya, nggak usah pacaran, nggak usah itu ganggu. Pokoknya fokus kuliah. Kalau ada tugas, saya cerita ya, saya kan mahasiswa. Jadi saya itu prinsipnya kalau ada tugas langsung saya kerjakan. Jadi dosen umumkan tugas langsung saya kerjakan. Dan biasanya saya mengerjakannya
saya nomor 1 gitu. Yang kelas karyawan saya itu yang seusia dengan saya itu 3 orang. Yang seusia saya udah 51 ya, umur 51 tahun. Mungkin lebih tua dari ibu. Usianya berapa ibu? 52 iya 52. Ibu ya 45 masa adik itu ya. Saya umurnya 51. Kak ibu ya usianya berapa? 50-an seumuran ya dengan saya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita pengen sukses harus segera kalau kita sebagai seorang mahasiswa itu segera mengerjakan tugas. Semester ini kan buat proposal seminar untuk skripsi ya. Alhamdulillah saya sudah saya kerjakan. Dan ini saya sudah nyicil yang bab 4 gitu. Jadi nanti saya selesai KKN, harapan saya sudah selesai. Jadi semester 7 selesai, sudah selesai skripsi. Itu memang harus kita detail-detail ya. Jangan sampai kita dapat nilai D atau apa ya. Pokoknya berusaha belajar yang beneran, garap tugas yang beneran, kuliah harus datang gitu. Saya selama 6 semester ini alhamdulillah nggak datangnya baru 2 kali. Karena saya niatkan cari ilmu, dan saya bayar ya, kuliah kan bayar ya, kan nggak gratis. Bayar, saya karena bayar ya harus serius ya. Karena saya yang pertama anak saya wisuda, yang kedua saya ada acara di Jakarta. Selain itu saya berangkat terus alhamdulillah. Jadi absennya itu hampir 100% saya hadir. Dan itu menambah nilainya enggak? Kan mahasiswa itu kan nilainya kehadiran, tugas, sama ujian. Kalau mbak-mbak itu datang semua, itu udah 20% nilainya nanti ya. Tambah tugas, nilai ujian. Jadi pesan saya mbak-mbak bersemangat untuk kuliah, cari ilmu, pokoknya fokus pada tugasnya itu. Kalau ada yang lain-lain itu jangan sampai mengganggu. Terima kasih banyak Ibu buat pengalaman, wawasan dan ilmu yang udah dibagikan. Yang pastinya kebetulan juga kami perempuan semua yang pastinya bermanfaat buat kita lebih semangat untuk mencapai kemungkinan cita-cita kita. Kami juga meminta maaf apabila ada kurangnya dalam mengajukan pertanyaan, dalam mengajukan izin dan perilaku kami. Semoga kebaikan Ibu yang telah membantu kami dalam mengerjakan tugas ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dilancarkan semua perjalanan Ibu selama ini.